Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, berikutnya kami akan masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh Kak Vindo. Kami persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rekan-rekan media, saat ini saya sudah kedatangan 2 awardee dari OSC, yang satu dari Trisakti, yang satu lagi dari Mercu Buana. Keduanya tentu punya cerita yang sangat menarik, juga inspiratif untuk dijadikan motivasi seluruh peserta OSC 2023 tahun ini. Jadi sebelum daftar, kalian perlu banget lihat dan dengar dari kakak-kakak kalian tentang perjuangannya di OSC tahun kemarin. Kita ada 2, pertama ada, saya panggil aja langsung, ada Kak Egi. Halo Kak Egi. Halo Kak Vindo. Oke, lalu ada Kak Diah. Halo Kak Vindo. Oke, siapa dulu boleh teman-temannya? Silakan. Kenalkan diri dulu. Halo teman-teman calon peserta beasiswa OSC dan mungkin teman-teman beasiswa OSC awardee lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Egy Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 2022. 2022. Oke, kita mulai aja ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama. Egy ini kuliah di Trisakti tahun 2022. Oke ya. Betul Kak. Boleh tahu nggak, kamu waktu itu kalau nggak salah gap year ya? Nah, awal cerita kamu dapat atau tahu informasi OSC dari mana? Mungkin sebelumnya aku ingin cerita background dulu. Kalau misalkan memang aku datang dari daerah yang nggak punya aksesibilitas yang sebesar itu untuk bisa lanjut kuliah sarjana, terus dari finansial juga memang agak terkendala gitu kan. Tapi alhamdulillah dari sana aku belajar kalau misalkan pintu untuk semua kesempatan utamanya adalah aksesibilitas terhadap informasi. Jadi sebagai anak muda kita nggak boleh untuk males cari informasi, untuk riset informasi beasiswa. Nah untuk beasiswa OSC sendiri aku tahunya dari Instagram gitu Kak. Jadi Dari Instagram ya? Iya betul Kak. Seluruh peserta OSC itu melewati 3 tahapan seleksi. Online test, seleksi berkas, dan final test. Menurut Egy, paling susah tahapan seleksi apa? Menurutku dari ketiga tahapan itu ada, kalau misalkan kita udah benar-benar prepare dengan baik gitu, dari segi pemberkasan juga kita udah siapkan berkas-berkasnya, terus dari segi tes tulis juga kita udah prepare tentang materi-materi yang akan diteskan, terus dari wawancara juga kita udah riset tentang pemberi beasiswa, media group dan lain sebagainya, terus dari kampus dan jurusan yang akan kita pilih, menurutku nggak akan sesusah itu, tapi kemarin sih aku agak kesulitan dari segi pemberkasannya Kak, karena memang ada beberapa berkas seperti SKCK yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu sih. Oh ya, Egy juga kalau nggak salah dari SMK ya? Betul Kak. SMK mana tuh Kak? Dari SMK Al-Huda Sadananya. Oke, pada saat online test soalnya gampang-gampang aja? Alhamdulillah ada beberapa soal yang memang aku agak kesulitan. Mungkin ada ya jadi nggak begitu sempurna dari segi tes tulisnya, tapi aku coba untuk maksimalin di wawancara supaya dapat nilai yang maksimal dan alhamdulillah juga akhirnya dapat jadi awardee gitu sih Kak. Oke, Egy satu lagi mungkin sebelum ke dia, kamu ambil fakultas hukum ya? Betul Kak. Kenapa sih ambil fakultas hukum? Mungkin fakultas hukum karena aku ngelihatnya hukum itu jurusannya banyak dibutuhkan di banyak korporasi, semua bidang butuh yang namanya bidang, semua korporasi atau semua perusahaan di lembaga-lembaga pemerintahan juga dibutuhkan gitu kan jurusan hukum, terus di perusahaan-perusahaan juga ada yang namanya legal, terus aksesibilitas untuk masuk ke dunia kerja itu juga lebih lebar pada akhirnya gitu sih Kak. Oke, kita ke Kak Diah dulu. Oke, Kak Diah. Iya Kak Vindo. Kak Diah. Kak Diah,
Kak Dia ini mahasiswa yang sudah termasuk senior lah ya. Iya, baru lulus. Baru lulus bahkan. Baru lulus, Kak. Sudah sempat magang juga ya. Iya, Oke. sudah magang. Kak Dia tuh dari Kalimantan Timur. Benar, Betul dari ya, Kalimantan Balikpapan. Timur. Balikpapan. Kak, boleh ceritain nggak kenapa sih dari Kalimantan kok berani-beraninya kuliah sejauh itu di Jakarta Barat ya, di Mercu Buana ya? Iya. Apa keputusan yang mendasar? Untuk keputusan yang mendasar mungkin untuk backgroundnya saya di Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana angkatan 2019. Dan sebenarnya untuk ke Jakartanya sendiri itu sudah mimpi saya dari SMP. Jadi karena sebagai anak daerah di Kalimantan, cita-citanya adalah melihat ibu kota negara. Nah, dari SMP sudah punya mimpi itu dan udah coba berbagai cara untuk ke Jakarta, tapi sayangnya saat itu belum pernah terwujud dan belum berhasil. Nah, kebetulan di 2018 ketemu beasiswa OSC. Dan salah satu pilihan universitasnya adalah Universitas Mercu Buana. Nah, di Universitas Mercu Buana sendiri aku juga saya riset untuk prodi-prodinya, program studinya, dan kebetulan jatuh cinta nih sama public relation Mas, sama public relations Kak. Jadi riset dari kartu rencana studinya, mata kuliah apa aja yang akan dipelajari, dan riset juga universitasnya ini sendiri backgroundnya gimana, dan kebetulan semuanya cocok. Jadi memberanikan diri untuk ke Jakarta Barat Universitas Mercu Buana. Oke, ada cerita menarik katanya Kak Dia juga pernah ke Hungaria. Itu ngapain gak jauh-jauh dari Kalimantan, kuliah di Mercu, terus ke Hungaria? Ngapain di sana? Oke, jadi di tahun 2021 itu kebetulan alhamdulillah saya dapat kesempatan di Indonesia International Student Mobility Awards. Itu beasiswa untuk pertukaran pelajar selama 1 semester dan saya mengambil di University of Pécs di Hungaria. Sesuai dengan namanya pertukaran pelajar Kak, jadi di Hungaria saya tentunya belajar 4 mata kuliah di sana, dan selain belajar juga saya di Hungaria memperkenalkan budaya Indonesia, itu terutama untuk tari tradisional. Dan selama pertukaran pelajar karena di bawah Kementerian Pendidikan saat itu di Kampus Merdeka, alhamdulillahnya jadi selain beasiswa kuliah di Indonesianya dibiayai, ditanggung dengan beasiswa OSC, di Hungaria juga saya ditanggung dengan beasiswa ISMA itu sendiri. Berapa lama di sana? Selama 1 semester, jadi sekitar 5 bulan. Oh 5 bulan, oke. Berarti setelah dari Hungaria lalu balik ke Jakarta dan akhirnya magang di medcom.id. Ceritain dikit Kak. Iya benar banget, jadi setelah Hungaria balik ke Indonesia dan di semester ke-7 mulai magang di medcom.id sebagai corporate communications. Oke. Ceritain sedikit Kak, paling menarik pengalaman magangnya apa? Paling menariknya sebenarnya pasti ngurus beasiswa OSC ini sendiri ya Kak. Jadi sebagai awardee beasiswa OSC akhirnya bisa lihat nih di balik panggung beasiswa OSC ini seperti apa, dan benar-benar menarik banget dari awal sampai akhir. Bisa ketemu yang paling menarik, bisa ketemu banyak BOD, bisa ketemu banyak pihak-pihak penting, bahkan juga pernah papasan dengan menteri-menteri. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa dan tidak bisa terlupakan selama magang di medcom.id itu sendiri sih. Oke, mantap ya. Cukup banyak ya cerita inspiratifnya ya. Saya rasa cukup sekian. Sebagai penutup Kak, untuk Kak Egi dan Kak Dia, boleh pesan-pesan apa untuk peserta 2023? Silakan Kak Egi dulu. Kalau dari aku sendiri mungkin banyak orang yang berpikir kalau pendidikan itu nggak penting gitu. Ada mindset dari anak-anak muda yang berpikiran kayak gitu. Tapi menurutku berpendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk anak-anak kita di masa depan yang berhak lahir dari orang tua yang terdidik, berhak lahir dari ibu yang terpelajar, ayah yang punya wawasan luas, sehingga nantinya juga mereka bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang baik. Jadi OSC Medcom ini adalah satu kesempatan buat kita, buat anak-anak muda untuk bisa mengakses ke pendidikan yang berkualitas, khususnya di jenjang sarjana. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar, jangan takut untuk mencoba, karena
kalau kita yakin dan kalau kita benar-benar ingin untuk kuliah, pasti ada jalan dan persiapkan semaksimal mungkin supaya kita dapat hasil yang terbaik tentunya Kak. Oke, terima kasih Kak Egi. Selanjutnya Kak Dia, silakan. Baik buat teman-teman semua yang mungkin berencana untuk daftar beasiswa OSC, pertama-tama pastinya sesuai dengan Kak Egi tadi, kalau pendidikan adalah hal yang sangat penting buat semua dan terutama untuk pendidikan di tingkat universitas itu sendiri. Nah buat teman-teman semua jangan ragu untuk mencoba mendaftar beasiswa karena pasti ada aja sih keraguan, ketakutan saat mau mendaftar dan saya saranin adalah teman-teman tidak perlu takut, tetap harus mencoba karena pada akhirnya kalau teman-teman gak mencoba, turn out atau hasil yang kalian lakukan adalah gagal karena kalian pun tidak pernah mencoba. Jadi paling tidak teman-teman harus mencoba dan beasiswa OSC merupakan gerbang yang sangat terbuka untuk semua orang, untuk semua putra-putri di Indonesia dengan akses yang sangat mudah. Jadi jangan takut, terus mencoba dan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha yang teman-teman berikan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kedua kakak kita ini. Oke, saya rasa cukup sekian talk show kita siang ini. Semoga cukup memberikan motivasi dan inspirasi untuk seluruh peserta di manapun kalian berada. Jangan lupa segera daftar OSC di osc.medcom.id. Yang pasti sebelum kalian daftar, kalian harus kenali dulu kampus pilihan kalian dan syarat ketentuan yang berlaku di masing-masing kampus. Dari saya, Vindo, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vindo yang sudah memandu sesi talk show. Terima kasih juga Kak Egi dan juga Kak Dia. Semangat terus dan sukses terus ya. Baik, rekan-rekan, kami informasikan bahwa tahun ini OSC ada biaya registrasi sebesar Rp35.000 untuk peserta dan setiap peserta mendapatkan kesempatan 1 kali tryout. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman dan persiapan peserta dalam menghadapi tahap online test. Selain itu, peserta juga bisa mengikuti program mentoring, yaitu program bimbingan dari awardee OSC sebelumnya. Dan dalam sesi mentoring juga akan membahas soal tryout bersama. Ayo ikuti program tryout dan mentoring ini sehingga kamu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa di OSC tahun 2023. Saya akan informasikan cara daftar ya dan juga pembayaran biaya registrasi beasiswa OSC sebagai berikut. Mohon disimak ya teman-teman. Pertama, buka website osc.medcom.id, kemudian isi form pendaftaran dengan data yang aktif dan lengkap ya. Pastikan juga format penulisan form sudah sesuai. Setelah lengkap, baru deh klik daftar OSC, lalu nanti akan muncul laman pembayaran. Pastikan nominal biaya pendaftaran sudah benar ya, Rp35.000. Berikutnya lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih, selanjutnya cek email dan juga lakukan verifikasi. Terakhir, login di osc.medcom.id. Setelah berhasil, artinya kamu telah terdaftar sebagai peserta OSC tahun 2023. Mudah ya, kita tunggu pendaftaran kalian. Baik rekan-rekan, demikianlah acara press conference dan kick off OSC 2023. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor Bank Rakyat Indonesia dan BRI Peduli yang akan memberikan tabungan pendidikan untuk pemenang terbaik dan bantuan living cost untuk awardee OSC. Terima kasih juga kepada 21 kampus mitra OSC. Terima kasih atas kehadiran narasumber dan rekan-rekan media partner dan community partner yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Serta seluruh tim yang telah bekerja untuk terselenggaranya program beasiswa ini. Akhir kata saya Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Menjadi kesepakatan bersama bahwa pendidikan menjadi tulang punggung kemajuan sebuah negara. Dengan semangat terus turut serta mewujudkan cita-cita bangsa, Surya Edukasi Bangsa Foundation bersama Media Group akan selalu ada rintangan saat kompetisi memulai beasiswa langkah. online pertama di Indonesia yang hadir memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa untuk bisa Tapi kami percaya bahwa kesempatan selalu ada
bagi kita yang Kolaborasi optimis. dan konsistensi antara media group Iya, dengan universitas optimis ini mengubah kesulitan menjadi menjadi salah satu kunci kesempatan. kesuksesan OSC. Tahun 2045 bukan sekedar 20 tahun bertambah usia kita, tapi kitalah yang memimpin bangsa Indonesia. Beasiswa OSC Hari ini adalah penentu masa depan untuk kita, untuk keluarga, juga untuk bangsa lebih kita. dari 30 universitas OSC mitra. memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di kampus terbaik. Kami pun berkesempatan mendapatkan bantuan living cost. Terima kasih OSC. Saat ini kami bersama jutaan pemuda lain siap menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing untuk wujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami bisa, dan kini saatnya kalian. Daftarkan diri kalian di Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia. Tidak hanya mendapatkan beasiswa melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation, para pemenang terpilih juga mendapatkan bantuan living cost setiap bulannya. Senilai 3,4 miliar telah diberikan kepada 279 penerima manfaat. Prestasi dari alumni OSC juga sangat membanggakan. Ratusan alumni telah lulus dan berkarir di berbagai perusahaan ternama. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini tidak boleh terhenti. Mari bersama kita jaga gerakan besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Nyala semangat untuk ikut memajukan bangsa dengan berperan dalam sektor pendidikan semakin berkobar. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Online Scholarship Competition. Beasiswa untuk Indonesia.